اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang kita cintai guru kita bersama Abu Ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, diberkahi seluruh aktivitas beliau, dan kita semua insya Allah mendapatkan apa yang telah didapatkan oleh beliau, amin ya rabbal alamin. Juga yang kita hormati dan kita muliakan, kita ta'zimi guru kita bersama Wali Nagro Jakarta, yang alhamdulillah kita sama-sama bisa hadir di tempat ini melalui wasilah beliau. Dan alhamdulillah ini yang ketiga kalinya saya hadir dari sejak awal datang, kedua dan ini yang ketiga. Sebenarnya hari ini saya harus ke Surabaya, tapi yang memang harus hadir akhirnya tertunda sampai sekarang ini. Maka sebenarnya jamaah jangan bersyukur kepada saya bisa datang, bersyukur kepada Wali Jakarta. Ya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah, kata Nabi Muhammad. Orang yang tidak terima kasih kepada manusia, berarti dia tidak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikat terima kasih jangan ke saya. Terima kasih sudah hadir Habib, nggak perlu saya terima kasih. Terima kasih sama wali yang sudah tahan saya sampai saya bisa sampai di sini. Kita doakan insyaallah beliau panjang umur, sehat afiat, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Ta'ala, anak-anak keturunannya menjadi soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Juga kepada para guru yang hadir, para asatidzah, para tokoh, para sepuh. Juga tadi saya dengar ada ketua MUI, alhamdulillah saya juga di Gorontalo termasuk pengurus MUI provinsi, dan di Gorontalo saya bagian pengkajian penelitian, dan saya juga minta di bagian kota Gorontalo untuk fatwa. Jadi alhamdulillah keluarga kita semuanya kumpul sini ini semuanya masya Allah. Juga alhamdulillah kita bisa hadir di tengah-tengah para asatidzah, masya Allah. Ini orang-orang alim banyak yang hadir. Ya, sebenarnya yang alim yang saya maksudkan itu alim yang rasa takutnya kepada Allah itu tinggi. Kalau alim yang hanya di kepala dia punya ilmu, namanya ya biasa saja. Karena Syekh Google pun bisa seperti itu. Tahu Syekh Google? Tahu enggak? Nah, Syekh Google itu alim. Coba buka Google, semua dia bisa tahu. Share di Google, internet, semuanya bisa tahu. Tapi hakikat daripada ilmu yang dibacakan tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat orang berilmu, mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Di sini ilmu yang dimaksudkan oleh para ulama, al-ilmu khasya kullu yu'rab bidzaka ahlu, kata Imam Abdullah bin Muhsin. Kata beliau, ilmu itu sebenarnya adalah rasa takut kepada Allah. Dan rasa takut itu kita raih dengan apa? Ya dengan seperti ini perkumpulannya. Ya, perkumpulan seperti ini. Karena di sini kita datang penuh dosa. Ada yang datang di sini tidak ada dosa. Berarti rasa takut sama Allah karena ada dosa. Karena kita tahu kita ada dosa, kita datang. Kita tahu kita kotor, kita datang. Kalau nggak kotor nggak usah datang. Ya kan? Karena kita kotor jadi kita datang. Kita ingin batin kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilahnya siapa? Para guru yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu jangan putuskan tali ini. Jangan putuskan. Ya terserah mau kemana, silahkan. Tapi talinya jangan putuskan. Ya, karena kalau tali putus selesai sudah. Ya ibarat seperti layang-layang. Kalau layang-layang itu kan biar sudah, ya, benangnya dikasih. Ya kalau bahasanya saya di Gorontalo dikasih longgar terus, dikasih apa namanya kalau di sini apa bahasa pokok? Diulur. Ya tetap juga kalau diulur mau belok sedikit ke gunung ditarik lagi, kan aman dia. Siapa yang narik? Guru gitu.
Tapi kalau sudah diputuskan, selamat atau tidak? Tidak selamat ya, masuk gunung nanti. Nah, itu ibarat bagaimana kita seorang murid kepada guru. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersyukur kepada Allah berada di Raudhatun min Riyadil Jannah. Ini taman dari taman surga, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau kita mau pergi ke tempat lain, kadang-kadang kalau duduk di majelis ini dengan majelis warkop, warung kopi, lebih enak mana? Hati-hati, hati-hati. Jangan sampai warung kopi lebih enak daripada majelis seperti ini. Jangan sampai ngobrol yang tidak manfaat lebih nikmat daripada duduk seperti ini. Ini raudhah. Jadi kalau bapak-bapak ingin cari raudhah di Madinah, itu raudhah memang. Tapi Nabi kasih kita alternatif. Kalau nggak ada uang terus-menerus, kan nggak mungkin kita terus-menerus pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Kita dikasih jalan alternatif oleh Nabi Muhammad. Kalian yang belum mampu setiap bulan berangkat umroh, ini loh jalannya. Kata Nabi SAW, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Kalau kalian lewat di taman surga, maka mampirlah, kata Nabi. Tanya para sahabat, "Oh, Riyadul Jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga wahai Nabi Muhammad?" Maka dijawab oleh kanjeng Nabi Muhammad, "Riyadul Jannah hilaqud dzikr." Sesungguhnya taman surga itu adalah majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, majelis ini kita berzikir, kita ucapkan la ilaha illallah, kita bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu nggak usah ragu. Saya yakin di sini datang punya banyak masalah, banyak atau tidak? Banyak hutang atau tidak? Kelihatan di wajah dari tadi. Emang banyak hutang. Saya tahu sudah. Kelihatan masalah full di kepala. Kenapa ini tidak selesai sampai sekarang? Ya sudah. Kita alhamdulillah di sini, ya sudah. Urusan akhirat kita bantu. Coba kita datang ke sini, sudah dikasih sama Allah satu sakinah, ketenangan. Dengan datangnya di sini sakinah, Allah kasih ketenangan. Saya pun ya, saya ada hutang, jadi saya duduk di sini saya tenang. Walaupun nanti di luar ingat hutang lagi nanti. Paling tidak sakinah yang Nabi SAW janjikan Allah sudah kasih. Dikatakan illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah berkumpul di dalam satu tempat mereka berzikir kepada Allah kecuali Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Tenang hati kita, nyaman hati kita, duduk lihat wajah-wajah orang-orang saleh. Nikmat ya Allah, enaknya luar biasa. Ada satu ulama di zamannya Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi' ini ulama tasawuf. Itu orang-orang mengatakan, kami kalau sudah lobet, so lobet ini tahu lobet? Ya lobet ini kalau handphone kita lalu lobet di charger. Ya begitu juga kita orang punya hati. Kalau sudah lobet harus di charger. Terus itu kenapa Abu ya bikin pengajian ini chargernya kita. Capek kita urus dunia di luar, maka kita harus charger yang jangan sampai lobet. Kalau lobet mati sudah. Akhirnya nasihat gak masuk, zikir gak khusyuk, hadir sholat apalagi. Karena tidak pernah di charger. Para ulama dulu itu kalau mereka sudah sumpah larinya kemana? Ke ulama. Bukan ulama sembarangan, ulama ahli tasawuf yang hati mereka bersih. Akhirnya datang. Kata mereka apa? Kami kalau sudah sumpah, kami hanya melihat wajahnya Muhammad bin Wasi'. Maka semangat kami ibadah, kekhusyuan kami bertambah itu selama 1 bulan. Karena mereka dulu kasihan jauh-jauh, nggak punya motor, nggak punya mobil kayak kita sekarang. Jadi misalnya dari kampung seberang mau pergi di kampung jauh sana itu masya Allah berapa kilo jalannya. Jadi mereka kasihan, jadi hanya sebulan sekali bisa berjumpa dengan Muhammad bin Wasi' ketika itu. Maka alhamdulillah hadirin, kita setiap minggu hadir berapa kali, beruntung sebenarnya. Jadi yang sebenarnya yang kalau kita mau ditanya bisa menjadi kekasih Allah zaman kita ini paling cepat. Setiap hari pengajian di Bogor berapa kali pengajian? Banyak atau tidak? Banyak pengajian di Bogor. Tapi kok kenapa sampai sekarang tidak jadi kekasih Allah? Malah hutang bertambah terus ini tidak habis-habis. Ada apa sebenarnya? Nah ini betul tadi yang dikatakan oleh Abi Irfan. Terlalu banyak kita belajar ilmu syariah. Ya wajib kita belajar ilmu syariah. Tapi masalahnya batin kita tidak olah. Tahu nggak apa yang disampaikan oleh Imam Malik bin Anas? Kata beliau, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tafassaq. Orang yang berfikih tidak bertasawuf maka dia menjadi orang fasik. Tahu nggak apa itu arti fasik? Kita kalau buka dalam kamus Mu'jamul Kabir, itu fasik itu artinya rajulun kharij anisyari', seseorang yang keluar dari jalan. Itu arti fasik.
kasihan kita kalau hanya belajar ilmu fikih, memperdalam ini ilmu zahir saja, akhirnya batin kita lupa, tasawuf kita lupa, sehingga apa? Kita jadi rusak, keluar dari jalan yang telah ditempuh oleh para ulama kaum sholihin ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita yang hadir di tempat ini minimal, tahu nggak minimal pulang dari sini Bapak Ibu yang kita dapatkan, kumu maghfuran lakum qad buddilat sayi'atukumul hasanat, berdiri dari tempat ini maka sesungguhnya dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu minimal. Yang bilang itu siapa? Nabi besar Muhammad SAW. Nabi bilang, jadi dalam majelis semacam ini ada malaikat khusus Allah kirimkan, bukan malaikat maut, khusus dia. Yatufuna fi turukil ard, dia ngeliling dunia, keliling bumi, cari apa? Yaltamisuna ahla dzikir, yang dia cari orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat ini cari orang-orang berzikir. Mana kelompok yang berzikir? Akhirnya didapat di Bogor. Oh, ini ada ternyata orang berzikir. Lapor ini malaikat sama Allah. Hadisnya panjang. Dalam Sahih Muslim kita bisa lihat. Ketika ditanya sama Allah apa yang mereka inginkan, setelah itu semua kata Allah, ya malaikati syahadu, wahai malaikatku saksikanlah, anni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka semua. Sallu ala Nabi Muhammad. Berkah memang. Keluar diampuni dosa. Coba bayangkan, kurang apa? Duduk sebentar lihat wajah orang soleh, zikir, tenang hati, pulang diampuni dosa. Siapa yang mau kasih ini hadirin? Tenang batin kita. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ternyata para ulama bilang Allah ampuni dosa orang yang berzikir di satu tempat, pulang diampuni dosa. Itu bagi orang yang hanya datang bukan niat zikir. Itu yang dia dapat, itu minimal. Tapi orang yang datang niat zikir lebih dari pengampunan dosa yang dia akan dapatkan. Kenapa? Ya karena malaikat waktu itu lapor lagi sama Allah, ya Allah, dalam majelis yang hadir malam ini ternyata ada yang datang, dia itu bukan niat zikir. Niatnya apa? Niatnya mau cari tahu MPTT ini apa sebenarnya. Penasaran saya, mau cari tahu ada apa sebenarnya di dalam majelis ini. Dia datangnya bukan niat zikir, hanya ingin cari tahu. Kata Allah apa? Humul ghaum la yashku bihim jalisuhum. Dia juga yang datang bukan niat zikir, dosanya juga aku ampuni. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nikmat, bayangkan. Yang datang tidak niat zikir pun diampuni sama Allah berkat orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Malam hari ini kita berkumpul, kita duduk berzikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, orang-orang beriman itu dan mereka itu caranya menenangkan hati apa? Dengan berzikir kepada Allah. Kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, sesungguhnya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Di situ kenapa Abu Ya terus ajarkan, ayo baca la ilaha illallah, karena itu afdhalu dzikri, paling afdolnya zikir itu la ilaha illallah. Ya, baca kalimat tauhid, dan itu menambahkan iman. Ya tadi Abi Irwan bilang Jakarta ini Masya Allah, saya mungkin bisa tambahkan, kita ini kalau hidup di Jakarta, saya kalau hidup di Jakarta, ada orang yang jadi kekasih Allah di Jakarta, hebat sekali berarti ya. Hebat berarti. Jadi kekasih Allah di Jakarta Masya Allah. Karena keluar rumah dosa, di dalam rumah apa? Dosa. Diam di kamar pun dapat dosa kadang-kadang. Nah, ini Jakarta hidupnya kita seperti ini sudah. Masya Allah. Keluar rumah ya tetangga lagi ngomong lagi ya gibahin orang. Di situ saya ingin sampaikan ibu-ibu, jangan sering ngobrol dengan tetangga lebih dari 15 menit. Ya. Jangan lebih dari 15 menit. Karena kalau sudah lebih dari 15 menit itu sudah namanya orang yang masuk dalam pembicaraan. Betul atau tidak? Nah itu yang sekarang faktanya seperti itu. Di luar rumah pun dengan tetangga pun kita bisa dapat dosa. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang hadir dalam majelis ini alhamdulillah. Saya tadi mau berdiri kata wali dengan waktu yang tidak ditentukan. Nah ini yang bingung ini. Waktu tidak ditentukan, jadi waktu yang tidak ditentukan ini bisa jadi jam 1 malam selesai. Boleh atau tidak? Boleh. Kalau begitu saya pulang duluan.
Lama sekali itu kalau jam 1 malam. Alhamdulillah. Oleh sebab itu hadirin, di zaman fitnah ini saya ingin pesankan, jangan terlalu banyak berkomentar. Dan yang mengajarkan kita untuk tidak berkomentar itu apa? Ilmu tasawuf. Diam. Oke, mulut diam, tapi ini gerak kadang-kadang. Ini dihilangkan juga ini. Masuk misalnya, mohon maaf, misalnya viral di media sosial. Viral di media sosial, apa yang terjadi? Akhirnya apa? Kita lihat, oh ini fulan begini, ini fulan begini. Apa kita komentar? Betul itu. Ingat, betul itu. Jangan main taltul, gak boleh. Betul-betul gak boleh, ibu-ibu. Ini tangan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya tangan diminta pertanggungjawaban. Saya kadang-kadang lihat sekarang ini yang viral-viral, masya Allah. Mohon maaf, sekarang ini kan ada ustadz yang mencela ustadz ini dikasih gabung videonya. Saya sering lihat orang-orang, subhanallah, dan entengnya bilang betul. Akhirnya tulis, betul itu. Memang dia seperti itu. Hati-hati. Itu yang bilang betul itu dan dia memang seperti itu, nanti di hadapan Allah minta pertanggungjawaban. Di situ dalam Al-Quran, dalam surat Yasin Allah katakan apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Afwahihim. Allah atau tutup itu mulut. Kemudian wa tukallimuna aydihim. Yang bicara apa? Tangan. Jadi ini mulut dikunci, yang bicara ini. Jadi jangan sembarangan ibu-ibu. Tangan ini medsos sekarang ini. Seakan-akan Allah bilang, masya Allah ya. Di zaman itu, di zaman Nabi nggak ada handphone. Zaman sekarang ada handphone, media sosial. Ternyata banyak sekali, dari sekian banyaknya orang yang main medsos itu paling banyak. Nah ini tangan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kami waktu itu ketika baca ini, ya mungkin di waktu masih di pondok pesantren, waktu kalimuna ini, kenapa kok tangan bisa berbicara? Ternyata tangan juga ini diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara masalah tasawuf supaya kita paham. Tasawuf ini banyak pengertian yang diberikan oleh para ulama. Saya ingin tambahkan sedikit. Ini mungkin menjadi ilmu buat kita semua dan bagi saya pribadi. Tasawuf yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Imam Abu Yazid Al-Bustami, ulama besar. Beliau punya murid namanya Sahal Al-Tusturi. Nah ini Al-Imam Sahal, beliau memberikan pengertian ketika ditanya siapa itu sufi. Semuanya kita mengaku sufi di sini. Saya sufi, semuanya sufi. Sufi ini, masya Allah, berat sekali, gampang diucapkan, sulit dipraktikkan. Tahu tidak apa sufi menurut muridnya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami? Kata beliau apa? Sufi itu man sofa qalbuhu minal kadar, yang hatinya suci dari kotoran. Suci dari kotoran, nggak ada dengki, nggak ada hasud, nggak ada riya, nggak ada sombong. Suci, nggak ada ujub. Tahu nggak apa itu ujub? Nah ini penting, ini ujub ini. Justru itu kenapa Abu ya sering bilang hilangkan wujud diri. Kenapa kok wujud diri harus dihilangkan? Ya harus dihilangkan. Kalau nggak dihilangkan nanti kita ujub. Justru itu bagaimana cara menghilangkan ujub? Nah ini dengan Abu yang praktekkan, baca la ilaha illallah, hilangkan ini semuanya. Justru itu kalau seandainya ulama memberikan pengertian apa cara menghilangkan ujub, kata mereka syuhudul minnah. Tahu apa itu syuhudul minnah? Syuhudul minnah itu memandang semua pemberian itu dari Allah. Selesai sudah, sholatnya kita dari Allah, kita bisa sujud dari Allah, ruku kita dari Allah, kita bisa zikir dari Allah. Selesai, syuhudul minnah. Jadi nggak ada apa, jadi kita ini seperti apa? Ya nggak ada artinya, nggak ada wujud memang. Nah itu maksud daripada hilangkan wujud diri, nggak usah, nggak ada apa-apanya kita ini. Kita bisa ini semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasilah dari guru-guru kita yang membawa kita. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi yang pertama, sofa anil kadar, bersihkan itu hati. Ya, cari menghilangkan riya. Selain daripada zikir la ilaha illallah yang kita ucapkan,
kita bantu dengan cara-cara yang lain. Kemudian yang kedua, apa itu tasawuf? Menurut Imam Sahal, kata beliau, tasawuf itu adalah kata beliau adalah wamtala'a qalbuhu bil fikr. Dia punya pikiran full dengan tafakkur. Saya subhanallah melihat, ini supaya ini bukan berlebihan sebenarnya, saya tidak berlebihan. Kalau ada yang mengaku ahli tasawuf, banyak bicara, ngomong terus nggak habis-habis, ragukan tasawufnya. Karena tasawuf itu bagaimana? Diam. Dan itu saya lihat dari beliau wali Jakarta. Ada sufi, diam. Waktu bicara. Dan bicara mereka itu bicara. Tapi ketika diam, coba lihat, perhatikan diam. Nah itu nanya wamtala'a bil fikir. Full dia punya batin dengan fikir. Jadi tafakurnya jalan terus. Nah ini yang disebut oleh para ulama, tafakur di sini bukan berarti hanya tafakur dengan zat yang Allah makhluk yang Allah ciptakan, tapi tafakur yang dimaksudkan di sini adalah tafakur dengan dia mendapatkan ilmu dari tafakur yang dia lakukan. Dia dapatkan ilmu, dia lihat ini, melihat ini ilmunya saya dapat, hikmahnya seperti hikmah. Itu namanya tafakur. Itu sufi. Kemudian yang ketiga, apa itu sufi? Disebutkan bahwasannya sufi itu adalah waqata'a ilallahi minal bashar. Putus hubungannya dengan manusia dan dia menuju kepada Allah. Kalau mau ditanya apa itu sufi? Sufi itu nggak ada makhluk dalam hati, nggak ada. Berharapnya dia kepada siapa? Nggak ada yang lain. Harapan Bapak Ibu, jangan harap sama manusia. Manusia itu bikin kecewa. Sudah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan harap sama manusia. Ini saya kasih pengalaman. Saya kemarin bikin acara di Gorontalo. Waktu itu subhanallah ada yang telepon. Karena ini yang bikin panitia, saya cuma tahu yang mau datang. Dia bilang, Bib, ini kita kekurangan dana. Kita mau bikin acara begini-begini. Saya bilang, saya nggak ada uang. Akhirnya waktu itu disebutkan kekurangannya berapa? 25 juta. Saya bilang saya nggak ada uang. Terus gimana ini Habib gini-gini? Saya bilang sudah, kita tunggu. Kita mau sudah jangan harap sama manusia, sudah kita bikin aman, insya Allah antar. Subhanallah. Waktu itu subhanallah, saya yakin saya Allah mungkin ketika itu saya punya harapan sama manusia ada. Saya lepaskan semua. Saya ngapain harap sama manusia? Manusia itu tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat. Ngapain saya harap? Akhirnya ketika itu, masya Allah, malamnya ketika dia telepon, besok paginya orang langsung WA saya, Habib, ada yang mau datang sama Habib. Saya bilang, oh iya, silahkan foto. Yang akhirnya datang satu orang ini, ada 2 orang datang. Antarkan uang ke saya 40 juta. Yang dibutuhkan berapa? 25. Yang diantarkan berapa? 40. Ternyata kalau harapannya sama Allah tidak bikin kecewa. Mungkin kalau saya berharap sama manusia ketika itu mungkin hanya 15 juta yang Allah antarkan. Karena harapan saya sudah putus sama manusia, maka Allah antarkan lebih dari yang saya harapkan. Nah ini yang disebut dengan sufi, putus harapannya. Saya ketika datang di Aceh, saya bilang masya Allah, Abuya ini pokoknya cuma diam. Bilang sama saya, lihat saya senyum, sudah. Habib mau istirahat, silakan, sudah istirahat. Besoknya begitu. Tiba-tiba saya lihat pondok. Akhirnya waktu itu saya ke Pau, kalau tidak salah, acara yang kedua kalau tidak salah di Pau, ya? Di Pau. Saya ke Pau. Saya lihat pondok pesantren, saya tinggal di situ nginap. Saya lihat masya Allah, ini bangunan cepat sekali jadi. Katanya waktu itu tidak tahu berapa bulan, bantuan cukup banyak. Sampai saya waktu itu lihat Abu, dan Abu tidak komentar, biasa aja dia. Nah, itu Abu pesankan seperti itu. Waktu itu Abu bilang, tidak ada makhluk Habib, tidak ada makhluk, tidak ada makhluk. Itu saya langsung pikir ada sufi. Branding saya ngomong merinding. Jadi dia bilang apa? Tidak ada makhluk Habib. Jadi nggak ada makhluk. Jadi dunia itu datang. Dan datangnya apa? Di bawah kaki mereka itu dunia.
nggak ada artinya sama sekali. Subhanallah, dan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini orang-orang yang sufi, yang hatinya sudah bersih, yang mereka sudah berputus dengan semua makhluk dan mereka langsung menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, pengertian yang disebutkan oleh Imam Sahal. Apa itu sufi? Kata beliau, sufi itu wastawa alaihi atau stawa ilaihi ad-dhahab wal wabar. Sama tidak ada bedanya buat mereka antara emas dan kerikil. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tahu emas? Kira-kira bapak-bapak lihat emas sama kerikil beda atau tidak? Berarti belum sufi berarti. Belum sufi kita berarti. Masih beda. Masih beda. Kalau sudah tidak bisa kita bedakan antara emas dan kerikil, ya sudah. Sufi sudah. Dan ini yang disebutkan. Ini yang disebutkan orang-orang saleh. Begini yang dirasakan oleh Abuya. Mereka sudah tidak ada lagi. Emas dengan batu kerikil, tidak ada bedanya. Datang, Masya Allah. Saya ingat waktu itu, Abu datang pakai motor. Datang, Masya Allah, dari rumah pakai motor sholat Jumat. Abuya datang dari rumah ke masjid naik motor. Coba bayangkan, mursyid ini. Jadi nggak ada artinya sebenarnya. Mau naik mobil dan motor sama atau tidak? Masih beda. Motor sama mobil aja masih beda kita. Ini mereka, Masya Allah, emas dan kerikil sudah sama, nggak ada beda. Nah, itu yang dirasakan. Mau motor, mau mobil sama menurut mereka. Saya kadang-kadang, Masya Allah, lihat waktu itu beliau ngajar. Saya tunggu di Pau. Beliau datang dari Labuan Haji, datang ke Pau. Saya tanya, Abu setiap hari kemarin? Setiap hari, Habib. Abu nggak capek? Kewajiban, Habib. Subhanallah. Belang pidi. Ya? Belang pidi. Belang pidi, mohon maaf. Bukan Pau, belang pidi. Ya, bahasa Aceh memang kadang-kadang banyak yang lupa saya. Punya nama-nama agak sedikit sulit. Ya, Insya Allah baru latihan-latihan. Saya cuma ingat bahasa Aceh yang memang masih melekat dalam benak saya. Cuma satu yang saya minum tadi. Ini namanya JP. Singkat padat. Jadi saya waktu itu ditawari air kelapa. Ditanya IU. IU-nya apa? Saya tanya apa IU tadi? Karena di sana, Masya Allah, semua pelayannya pakai bahasa Aceh karena menjaga bahasa, dan itu sangat bagus. Ditanya, Habib mau IU? Apa IU? Saya tidak tahu. Oh, air kelapa. Oh iya, air kelapa, sini saya suka air kelapa. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini nikmat. Kita duduk di sini nikmat yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di luar sana dengan kenikmatan minuman keras, kenikmatan narkoba, kenikmatan judi. Demi Allah nggak ada artinya. Yang kita rasakan nikmat, kita duduk, kita kumpul. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama guru kita dan bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka alhamdulillah malam hari ini kita tadi bersolawat sama Nabi. Usahakan hadirin, Bapak Ibu, jamaah sekalian, kerinduan kita sama Nabi harus ditambahkan. Karena itu wasilah sangat besar. Abu sudah angkat kita. Ayo sini, tarik. Kenapa setiap sebelum zikir baca sholawat dulu? Sholawat itu menembus. Orang yang tidak baca sholawat untuk usul sama Allah mustahil. Tahu mustahil? Seperti unta mau masuk di lubang jarum. Bisa masuk? Gak bisa. Jadi harus sholawat dulu. Dan sholawat itu sarana kita untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kerinduan harus ditambahkan. Ada satu ulama namanya Syekh Sultana. Itu Syekh Sultana, hadirin, beliau baca sholawat setiap hari 100.000 kali. Berapa kali? Ada yang 100.000 kali? Gak ada. Kalau gosipin orang biasa berapa jam? Nah, berjam-jam. Sholawat berapa kali kita? Harus dipertanyakan itu. Itu baca 100.000 kali. Tahu nggak ibu-ibu apa yang beliau? Ini Syekh Sultana. Saya di Yaman, saya dapati beliau. Beliau punya makbar.
Al-Faqir, saya belajar di Hadramaut, Yaman. Waktu itu kami lihat, subhanallah, Syekhul Sultan ternyata dalam sejarahnya baca sholawat 100.000 kali setiap hari. Apa yang beliau dapatkan dari sholawat itu? Setiap hari jumpa dengan Nabi secara terjaga. Tiap hari. Orang-orang yang di kampung itu setiap kali jumpa dengan Syekhul Sultan bilang apa? Wahai Syekha, wahai engkau sang guru perempuan, tolong kirimkan salam saya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap malam jumpa dengan Nabi Muhammad. Nah, ini mereka yang mendapatkan itu, subhanallah, membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Itu Syekhul Sultan disebut dengan Rabi'atul Adawiyah yang kedua. Kalau perempuan yang pertama yang solehah namanya Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah yang kedua ini Syekhul Sultan. Kalau Rabi'atul Adawiyah juga top. Amalannya luar biasa. Tahu enggak apa amalannya? Beliau sebelum meninggal itu sudah gali kubur duluan. Setelah digali, di dalam kubur itu beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 7.000 kali. Mampu atau tidak? Gak mampu kita. Sudah itu pegang teguh guru, selesai. Amalan pas-pasan sombong. Pas-pasan atau tidak? Ya sudah. Yang bantu kita sama guru, sudah guru yang bantu. Ayo sudah sini-sini, ditarik-tarik kita di sini, diulur-ulur lagi, tarik lagi sini-sini, jangan sampai jauh-jauh. Amalan kita pas-pasan sudah. Jadi kalau amalan pas-pasan sudah kita husnudzon kepada Allah melalui wasilah guru, Allah bisa sambungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, ada juga satu ulama di Hadramaut namanya Imam Abdullah bin Husain. Itu beliau baca sholawat setiap hari 25.000 kali. Kemudian apa lagi? Baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 25.000 kali. Membaca Ya Allah 25.000 kali. Itu amalan beliau setiap hari. Tahu enggak? Beliau menghabiskan waktunya dengan foya-foya? Enggak ada. Pernah beliau dikasih jam. Ada jam dulu itu di zaman waktu itu jam yang putar-putar begitu. Jadi dia nyala nanti diputar-putar dulu. Setelah apa namanya itu? Jam waker kalau nggak salah ya. Diputar-putar baru ditaruh. Nanti dia nyala seperti itu. Subhanallah, dikasih kepada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Diambil sama beliau. Akhirnya apa? Dikasih, kata Habib Abdullah bin Husain, terima kasih banyak. Kamu sudah memberikan saya jam. Insya Allah Allah balas kebaikan kamu. Oh iya, sama-sama. Sudah pergi nih orang. Sebulan kemudian ini orang balik lagi. Ketika balik ternyata jamnya masih di tempat yang sama dan tidak berubah. Akhirnya dibilang sama yang memberikan ini, ya Habib, saya sudah berikan jam ini kepada kamu. Ini sufi ini, coba lihat. Saya sudah berikan jam ini sama kamu, kok antum nggak pakai? Kenapa? Beliau bilang apa? Mohon maaf, saya tidak ada waktu mau putar-putar itu. Gak ada waktu. Kita berapa jam pegang handphone setiap hari? Hah? Pegang tasbih berapa kali? Masa sufi itu, masya Allah. Kalau misalnya masih banyak pegang handphone daripada pegang tasbih, berarti bukan sufi, tufi. Tahu tufi artinya? Mati. Mati hati kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah itu sufi, masya Allah. Gak mau sia-sia waktunya. Justru itu ketika orang-orang kampung yang hidup bersama Imam Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan apa? Kami merasakan hidup di dunia ketika setelah meninggalnya Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Selama beliau hidup kami rasa kami berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini sufi hadirin. Oleh sebab itu masya Allah, saya sengaja sampaikan ini supaya kasih jatuh semua nafsu kita yang sombong. Gak ada apa-apa, gak ada apa-apanya, ente bang kasarnya. Kita gak ada apa-apanya dengan mereka yang sufi yang sesungguhnya. Kita ini hanya melabelkan nama kita dengan sufi. Kenapa Abu bilang sudah kita sufi? Untuk menyemangati kita saja sudah. Tapi saya malam ini saya ingin jatuhkan. Mungkin kita sudah naik, sudah rasa masya Allah, tabarakallah. Jadi masya Allahnya bukan kepada orang lain, masya Allahnya kepada dirinya sendiri. So merasa dirinya paling tinggi daripada yang lain, tidak boleh. Pokoknya di sini kita merasa semuanya kita paling rendah daripada yang lain. Merasa paling rendah, husnudzon. Jangan merasa oh saya ini yang paling luar biasa. Saya pun nggak merasa lebih tinggi dari bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir. Belum tahu, karena kita ini belum masuk kakinya kita ke surga. Kalau sudah masuk, baru saya yakin saya lebih mulia dari bapak-bapak.
Selama belum masuk surga saya belum yakin. Gak ada keyakinan seseorang itu mulia daripada yang lain. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, kita tambahkan cinta. Gimana caranya tambah cinta sama Nabi? Pertama, cara cinta kepada Nabi Muhammad supaya bertambah, pertama dengan cara kita memperbanyak sholawat. Bikin rutinan. Kemarin saya alhamdulillah mengisi tausiah di haulnya Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa di Pancoran. Saya isi ceramah di situ, tausiah. Masya Allah banyak sekali yang hadir haul beliau di Pancoran, itu ramai luar biasa. Itu orang soleh yang meninggal tapi hakikatnya hidup. Kalau kita ini hidup hakikatnya, itu mereka orang meninggal hidup. Kenapa? Sudah meninggal bisa ngumpulin orang sebanyak itu. Saya sampai heran, Masya Allah. Itu dari Masjid Al-Munawwar, lampu merah Pancoran, Masya Allah sampai di makam pahlawan. Itu manusia fullnya luar biasa. Saya bilang, ini dari mana semua? Orangnya sudah meninggal tapi orang yang datang banyak sekali. Apa sih yang sebenarnya beliau lakukan? Alimkah beliau? Enggak. Habib Mundir Al-Musawa ini tidak terlalu alim, biasa-biasa saja, kawan-kawannya yang bilang. Tapi beliau memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih. Beliau punya hati bersih, tidak pernah merasa dirinya lebih mulia dari orang lain. Di situ Sayyidil Habib Umar bin Hafid bilang apa? Beliau ini adalah Sultanul Qulub. Tahu apa arti Sultanul Qulub? Yang bisa merajai hati. Dan itu yang dinisbatkan kepada beliau. Baca salawat berapa kali Habib Mundir? Beliau baca salawat setiap hari, sedikit, gak banyak. Berapa kali? 2000 kali, dikit aja. 2000 kali, dikit 2000 kali. Kira-kira berapa menit 2000 kali itu? Hah? Berapa menit? Setengah jam ada? Gak sampai, setengah jam? 15-20 menit. Kalau main Instagram berapa jam biasanya? Main WhatsApp berapa jam biasanya? Berjam-jam, gak habis-habis pokoknya. Itu beliau sampaikan 93 beliau mimpi jumpa dengan Nabi besar Muhammad SAW. Ini orang yang punya hubungan dengan Nabi. 93 beliau bilang saya tahun 93 jumpa dengan Nabi. Beliau umumkan di forum begini. Dan saya sekarang sudah umur 37 tahun. Kenapa? Nabi ketika saya tahun 93 itu, saya bilang sama Nabi, ya Rasulullah, saya mimpi Nabi, ya Rasulullah, tolong jangan engkau pisahkan saya dengan engkau. Saya ingin ikut denganmu. Kata Nabi Muhammad, belum waktunya wahai Mundir. Akhirnya kata Habib Mundir, kalau begitu tolong butakan saja mata saya, supaya yang penting saya setiap hari bisa memandangmu. Kata Nabi Muhammad, wahai Mundir, sebelum umurmu 40 tahun, engkau akan jumpa denganku. Dan itu beliau sampaikan, dan beliau bilang, dan saya sekarang umur 37 tahun. Kalau terjadi di dalam diri saya sesuatu, lanjutkan perjuangan ini. Itu kata beliau. Subhanallah. Dan beliau meninggal dunia. Lanjutkan perjalanan apa? Yaitu bagaimana kita bisa menyebarkan daripada pemahaman hati sufi tasawuf yang sebagaimana yang dibawa oleh para ulama kaum salihin. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu cara pertama, perbanyak sholawat. Jadi sekarang kasih banyak sholawat. Pengen gak mimpi Nabi Muhammad? Mau jumpa Nabi atau jumpa artis? Yakin? Oke, jumpa Nabi Muhammad. Jadi perbanyak sholawat. Yang kedua, apa yang kita lakukan supaya bisa jumpa sama Nabi Muhammad? Baca syama'ilnya Nabi. Tahu syama'il? Syama'il itu yang berkaitan dengan akhlak. Nabi punya alis, Nabi punya hidung seperti apa, Nabi punya bibir seperti apa, rambutnya Nabi, postur tubuhnya Nabi, itu harus kita baca supaya kita ada bayangan rasa rindu bertambah. Rambutnya Nabi itu beliau terkadang panjangkan sampai di daun telinga, terkadang beliau panjangkan sampai ke pundak. Dan rambutnya Nabi itu ikal, tidak lurus dan tidak kribo, tapi ikal. Sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau memiliki alis yang tebal, matanya Nabi besar,
hitamnya itu sangat hitam dan putihnya sangat putih. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad memiliki hidung yang mancung. Mancung hidungnya Nabi. Nah, kalau kita ini tidak tahu, wallahu a'lam. Ya, sudah terima apa yang Allah kasih, sudah alhamdulillah. Hidungnya Nabi mancung. Ini bikin tambah syukri, masya Allah, indahnya. Bentuk wajahnya Nabi itu panjang sedikit ada lingkaran. Panjang sedikit ada lingkaran. Kemudian Nabi besar Muhammad SAW, kulitnya beliau itu abyad musyarraban bihumrah, putih kemudian dihiasi sedikit-sedikit dengan kemerahan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Putih dihiasi dengan kemerahan, jadi lembut, luar biasa, indah kelihatan. Kemudian Nabi Muhammad memiliki postur tubuh yang tinggi, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Ini bikin tambah rindu sama Nabi Muhammad. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu kalau berjalannya Nabi itu apa namanya, ka'annahu yanhattu min sabab, seakan-akan beliau turun dari tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi mau turun ke tempat yang rendah. Itu ada nggak orang yang turun dari tempat yang tinggi kemudian apa namanya meluncurkan dikasih kakinya tidak diangkat? Pasti diangkat ya, takut terpeleset. Itu Nabi Muhammad, maksudnya jalannya beliau pasti angkat kaki begini. Tidak pernah beliau menggeserkan kakinya seperti ini, seperti orang malas ketika jalan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini keindahan Rasulullah SAW kita baca. Dan paling bagus kitabnya itu ada bahasa Indonesianya, sudah diterjemahkan sekarang. Nama kitabnya kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ditulis oleh Imam Turmudi, atau dalam kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul yang ditulis oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dari Mesir. Itu kita bisa lihat, dua buku itu paling bagus. Tapi kalau saya saran untuk satu saja, Syama'il Al-Muhammadiyah. Itu bercerita semua yang berkaitan dengan pedangnya Nabi, sendalnya Nabi, pakaiannya Nabi, supaya kita tambah rindu dengan beliau alaihi salatu wassalam. Saya kadang-kadang agak sedikit kecewa ketika sekolah-sekolah itu lebih mendahulukan sejarah ketimbang syama'il. Kalau sejarah itu ya berkaitan dengan lahirnya Nabi tahun berapa, kemudian ibunya meninggal, setelah itu dirawat oleh pamannya, setelah itu dirawat kakeknya, kemudian pamannya. Itu namanya sirah. Tapi syama'il yang berkaitan dengan tubuh Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu disebut dengan syama'il. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, ketampanan Nabi itu Sayyidina Hasan bin Thabit pernah bilang, Sayyidina Hasan bin Thabit pernah bilang, wa ajmalu minka lam tarakattu aini, ketampananmu wahai Rasulullah tidak pernah terlihat oleh wanita, tidak pernah terlihat oleh mata. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, dan keindahanmu ya Rasulullah tidak pernah terlahirkan wanita manapun di muka bumi. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan oleh Allah terbebas dari segala macam cacat dan kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan engkau diciptakan oleh Allah sesuai dengan pesanan engkau sendiri. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya lihat sudah mulai wattnya sudah mulai lemah ini kayaknya. Ya. Harus wali ini yang pimpin ini sebenarnya. Kalau sudah mulai watt mulai lemah begini, harus wali yang pimpin. Baik, terakhir. Sebentar lagi kita zikir. Saya juga suka mau zikir. Banyak masalah atau tidak? Banyak. Yakin? Masalah, oke. Ibu-ibu lebih pusing masalah akhirat atau masalah dunia? Jujur. Ya, masalah dunia. Hah? Masalah dunia. Dunia ya, berarti akhiratnya sudah aman ya? Aman. Nah, maksudnya aman dalam artian 5 waktunya dijaga atau tidak? Tidak. 5 waktunya dijaga. Oke, itu paling tidak sudah aman lah. Akhiratnya sudah dijaga, cuma mungkin dunianya masih kacau memang. Memang kelihatan sekali di wajah-wajah capek dengan dunia. Saya kadang-kadang berhusnudzon, memaksakan diri untuk husnudzon. Tahu nggak memaksakan diri husnudzon? Saya kadang-kadang melihat wajah-wajahnya bapak-bapak, maaf, wajah bersedih. Saya bilang ini bukan sedih gara-gara apa ini. Sedihnya ini mungkin gara-gara hutang belum selesai ini di rumah. Apa yang saya akan lakukan bulan depan kalau begitu? Tapi insya Allah saya husnudzon, saya paksakan
insya Allah sedihnya kita untuk akhirat. Amin. Amin. Saya mau kasih resep. Bapak-bapak mau nggak kaya hati tapi miskin harta, atau kaya harta miskin hati? Pilih mana? Belum. Dua-dua aja ya. Dua-dua atau pilih salah satu? Pilih mana? Kaya hati. Kaya hati. Karena banyak orang nggak miskin hati. Oh banyak. Miskin hati banyak sekali. Saya pernah diundang di Lampung. Ceramah di Gorontalo saya jalan. Jakarta, habis Jakarta saya transit, kemudian lanjut Lampung. Itu saya diundang hanya khusus, bukan ceramah ya. Saya tidak diundang ceramah ke sana. Hanya untuk menenangkan satu orang yang katanya sudah jatuh miskin, bangkrut. Memang saya bilang ini bukan bagian saya ini. Kenapa kok saya diundang ketika itu hanya ingin menasihati orang? Nggak tahu kenapa. Akhirnya sudah, saya berangkat. Sampai di sana, subhanallah, saya bilang ya Allah, musibah apa ini ya Allah. Dia stres bangkrut, masya Allah. Tapi dia undang, dia bayarkan semua tiket. Saya bilang ini bangkrut dari mana ini kira-kira? Saya bingung juga ini, bingung saya waktu itu. Sudah saya datang. Sampai di bandara di Lampung, saya dijemput dengan mobil Pajero Sport. Bagus atau tidak itu? Bagus. Yang jemput dia yang nyetir. Dia bilang, Habib, saya bilang ya masya Allah. Gimana kabar Pak? Saya baru jumpa dengan dia pertama kali itu. Jadi ada yang kenalkan. Akhirnya dia ada satu orang di Gorontalo, kemudian video call dengan saya, dikasih lihat, tiba-tiba dia lihat wajah saya, dia bilang saya pengen jumpa dengan Habib itu. Dia pas video call dengan saya, dia mau sudah, langsung disuruh berangkat dari minggu depan. Saya berangkat, karena waktu itu saya tidak ada jalur, saya pergi. Dia bilang dia jatuh miskin, sudah sampai ke sana, karena saya ingin bantu, saya pikir memang miskin sekali, kasihan, saya ingin kasih tenang hatinya. Ternyata saya dijemput dengan mobil yang mewah. Sampai di rumahnya, dia antar saya sampai di rumahnya. Di dalam rumahnya terparkir mobil 2 Pajero, 1 mobil Mercy. Miskin atau tidak itu? Saya bilang ini kaya betul ini orang ini. Miskinnya dari mana? Dia pengusaha tambang, pengusaha ekspedisi. Sudah. Dia curhat sama saya. Dia bilang, Habib, tahu nggak bapak-bapak? Ini orang yang undang saya agamanya apa? Kristen. Sampai saya bingung, kok malah dia pilih saya gitu. Akhirnya sudah, saya bilang, Pak, mohon maaf, saya ini Muslim. Soalnya saya masuk ke rumahnya ada salib banyak sekali. Saya bilang, ini kok salah masuk rumah saya ini barangkali. Oh, ternyata Kristen ini, ya sudahlah. Akhirnya sudah, saya sampaikan, kenapa? Dia bilang, Habib, saya ini jatuh miskin. Dalam hati saya, miskin dari mana? Saya jatuh miskin. Saya punya harta habis. Akhirnya saya hanya punya ini. Saya bilang ternyata ini. Akhirnya saya kasih nasihat. Saya kasih nasihat mengenai bagaimana kaya hati. Alhamdulillah dia sudah masuk Islam. Jadi ketika itu dia sadar, alhamdulillah sekarang usahanya mulai jalan lagi. Jadi dia punya alat-alat berat ditipu sama orang, akhirnya banyak dijual. Pokoknya bank semuanya benci sama dia. Semua bank benci sama dia, nggak boleh pinjam uang. Akhirnya dia pusing, stres luar biasa. Sudah, saya bilang sudah. Bapak mulai lagi dengan ada. Yang repotnya dia tidak mau jual dia punya mobil. Tidak mau saya Habib, gini. Akhirnya sudah, saya kasih tenang dengan batin. Saya kasih tenang. Dan ini penting sekali hadirin. Kita yang punya guru, ketika dalam berdakwah, usahakan selalu hadirkan guru ketika ingin menyampaikan. Karena pada hakikatnya bukan kita yang menyampaikan, adalah guru kita. Kita nggak nyampaikan apa-apa, kita ini hanya penggantinya dia. Gak ada apa-apanya, ente siapa gitu loh. Saya kadang-kadang kalau mau bicara sama orang, kamu ini siapa? Kamu ini nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya. Kamu ini hanya mengganti. Kalau bahasa nahunya, naibun. Tahu naibun? Naib itu artinya pengganti. Ya, kalau dalam nahu dibilang naibul fa'il. Penggantinya fa'il. Subhanallah, akhirnya saya waktu itu sudah sampaikan dan dia alhamdulillah. Saya yang ingat itu, saya ketika ngobrol sama dia di belakang saya, salibnya besar sekali. Saya bilang, ya Allah, musibah apa ini? Saya bilang, ya Allah, tenangkan hati saya, Allah. Akhirnya saya kasih nasihat dan dia sadar. Intinya hadirin, kekayaan hati itu perlu sekali. Kekayaan hati perlu sekali karena banyak sekali orang yang merasa
dirinya miskin hati padahal hartanya banyak, dan itu buktinya yang saya datang. Tapi ada orang yang Masya Allah hartanya sedikit, tapi dia memiliki kaya dan sangat luar biasa kalau dua-duanya dia punya. Amin ya Rabbal. Mau atau tidak? Saya kasih amalannya. Kalau amalan fulus uang ini paling hebat, ini langsung bangkit semua mata-matanya tadi. Padahal tadi tidur semua wali. Tadi tidur semua Masya Allah. Nah ini saya kasih resep ini. Insya Allah mujarab dan insya Allah qabul hajat. Amin. Yang pertama, jangan tinggalkan tahajud. Qiyamul lail walaupun hanya 2 rakaat. Qiyamul lail lah. Kalau nggak bisa tahajud, tahajud itu apa? Tidur dulu, baru bangun, baru tahajud. Nggak bisa qiyamul lail. Qiyamul lail berapa menit? Walaupun 10 menit sebelum subuh, nggak apa-apa. Yang penting ada 2 rakaat kita bikin 2 rakaat. Allah Akbar. Setelah kita qiyamul lail, ini jangan lupa. Yang kedua, istighfar di waktu itu. Masya Allah, itu luar biasa. Istighfar di waktu itu, Allah akan kasih rezeki min haitsu la yahtasib. Dan ini Masya Allah dilakukan oleh salihin luar biasa banyaknya. Berzikir, intinya apa? Istighfar, astagfirullah. Karena wa bil ashari hum yastaghfirun, kata Allah dalam Al-Quran. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Jadi istighfar di waktu sahur itu nggak usah minta duit, nggak usah. Ini kadang-kadang kita di waktu, Masya Allah, capek ya Allah, duit ya Allah, nggak usah minta apa? Istighfar yang banyak. Sudah istighfar tuh, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik, astagfirullah. Karena penghalang semua itu dosa yang terlalu banyak. Jadi kita istighfar sama Allah, astagfirullahaladzim. Di waktu itu paling afdal, luar biasa. Karena Allah katakan wabil asharihum yastaghfirun, istighfar di waktu itu. Kemudian yang ketiga, sedekah. Sedekah, Masya Allah. Ini sedekah Bapak Ibu, usahakan tiap hari. Saya kemarin di Cijantung menjelaskan sedekah sudah panjang lebar. Saya tidak ragukan, insya Allah jamaah MPTT insya Allah ahli sedekah semuanya. Saya nggak ragu itu. Tapi ingat, ibu bapak lebih didahulukan. Yang masih punya orang tua, ibu sama bapak didahulukan. Itu ibu luar biasa. Selama masih ada hidup ibu kita, itu ATM berjalan. Simpan uang di situ. Ini kalau bahasanya di bank, taruh uang 100 juta jadinya 200 juta kalau sama ibu. Betul atau tidak? Ibu, pokoknya ibu. Saya, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, saya dengan sampai detik ini saya berdiri, tidak pernah saya merasa punya uang selama ibu saya masih hidup. Tidak pernah saya punya uang sendiri. Saya rasa ini uang saya, tidak pernah. Selama ibu saya masih hidup. Itu saya punya prinsip, dan itu saya sampaikan kepada istri saya. Sebelum menikah saya bilang, ibu saya itu di atas segalanya, gak usah dibantah. Kalau mau nikah, kalau tidak mau sudah pulang. Ya, karena mahal waktu itu saya. Alhamdulillah. Jadi memang Masya Allah. Ala kulli hal, itu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka penting sekali sedekah. Saya banyak kisah masalah sedekah ini, banyak. Cuman saya tidak mau panjang lebar. Karena kalau saya cerita, Masya Allah, jam 1 menunggu kita nanti. Khawatir jamaahnya. Terakhir yang keempat, supaya diberikan kekayaan lahir batin, jangan tinggalkan zikir pagi dan petang. Itu bagus, zikir pagi dan petang. Kita baca zikir pagi dan petang itu ada Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim 3 kali. Itu yang dibaca sama Nabi. Apalagi baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, kalau kita mau bukunya, ada namanya Wirdul Latif. Habis misalnya setelah subuh, orang yang punya wirid silakan baca wiridnya. Setelah itu baca zikir pagi dan petang yang dibaca oleh Nabi. Karena Nabi baca itu, kita baca itu. Ya, zikir pagi dan petang sebelum maghrib dan setelah subuh. Itu sangat manfaat luar biasa untuk mendatangkan rezeki, kekayaan hati, batin dan zahir. Insyaallah. Oleh sebab itu hadirin, itu saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan itu bisa diamalkan. Terima kasih banyak. Insya Allah mudah-mudahan Allah bahagiakan hati kita, insya Allah. Semuanya kita di tempat ini Allah sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan itu semua melalui daripada guru-guru kita. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan semua hajat kita kabul, guru-guru kita disehatkan oleh Allah Ta'ala,
dijaga oleh Allah Ta'ala, dijauhkan semua keburukan yang akan ditimpa kepada mereka, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini menjadi orang-orang yang disayangi dan dicintai oleh guru kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.